Pemirsa Berita Satu, apa kabar? Inilah She Magazine, Sharing and Empowering, sebuah program persembahan VOA yang akan mengangkat profil perempuan dan isu-isu yang penting bagi perempuan. Bareng kita berdua dari Amerika, ada saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar perempuan-perempuan Indonesia? Dan senang sekali kita bisa ketemu di She Magazine kali ini, Sharing and Empowering. Ngomongin soal para ibu-ibu dan juga orang tua nih tentunya ya. Di Amerika mereka sudah senang ternyata karena vaksin untuk anak-anak usia 5-11 tahun sudah disetujui oleh CDC dan juga FDA di Amerika. FDA ini adalah Badan POM seperti itu. Nah, ini artinya saya yang punya putri usia 10 tahun ataupun ibu-ibu lain yang punya anak usia 5-11 tahun di Amerika, ada 28 juta orang, ini bisa mendaftarkan anak mereka untuk divaksin kalau memutuskan untuk divaksin. Karena kan keberhasilan dari program vaksinasi anak ini ujung-ujungnya jatuh di tangan orang tua, ya kan? Apakah memang mengizinkan putra-putrinya divaksin atau tidak? Itu urusan atau keputusan masing-masing lah. Dan itu juga penting ternyata, dan kita harus pertimbangkan karena memang beberapa negara bagian di sini juga memberikan keputusannya kepada orang tua, terutama karena anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan tentunya di She Magazine ini kita akan mengangkat berita-berita dan juga prestasi para wanita di seluruh mancanegara. Puluhan perempuan suku asli Bolivia, Colitas, mengikuti lomba sepeda di jalan-jalan El Alto mengenakan baju tradisional. Lomba diadakan 4.150 meter di atas permukaan laut sehingga minim oksigen dan sangat menantang. Cindy Kiro menjadi perempuan suku asli pertama yang diangkat sebagai Gubernur Jenderal Selandia Baru, posisi yang mewakili Ratu Elizabeth di negara itu. Kiro merupakan sosok yang sejak lama giat memperjuangkan hak-hak anak. Setelah pemerintah Arab Saudi memperbolehkan perempuan memiliki senjata tahun ini, makin banyak perempuan yang menekuni hobi menembak. Salah satunya Mona Al-Quraish yang juga mengajar menembak di Riyadh. She Magazine di negara bagian Virginia di Amerika ada sebuah toko peralatan lengkap semuanya dan pelanggannya bisa mengambil barang-barang itu gratis. Ini toko atau bukan sih? Kok bisa ya gratis? Bisa gratis berkat LSM yang namanya Women Giving Back. Nah, LSM ini memang sengaja nih memberikan kemudahan barang-barang gratis bagi para perempuan dan anak-anak mereka yang harus berjuang hidup mandiri, kesulitan keuangan, karena keluar dari hubungan yang diwarnai dengan KDRT. Kita lihat kiprah dari organisasi yang luar biasa ini. Ini tampak seperti toko biasa yang menjual baju, sepatu, aksesoris, kosmetik, hingga mainan anak dan perlengkapan bayi. Tapi tidak ada kasir ataupun penjaga toko. Semua barang di sini gratis berkat Women Giving Back, organisasi nirlaba di Sterling, Virginia, yang telah membantu perempuan dan anak selama 15 tahun terakhir. We serve domestic violence programs, we serve women coming out of incarceration, we serve human trafficking, sex trafficking victims, we serve unaccompanied minors that are in the detention centers that are just coming into the country. Pendiri Women Giving Back, Terry Stajji, mulai berkecimpung di bidang amal tahun 2000-an saat biro iklan tempat ia berkarya bekerja sama dengan LSM untuk membangun penampungan tunawisma. Terry ditawari posisi anggota direksi yang pada saat itu semuanya pria. And they had decided we really had to find some way to get the women in our industry more involved. So I went out and interviewed a lot of different shelters and agencies and said, what can we do? The men were doing the sticks and bricks. What could I empower all the women to do? And they said, without fail, we need clothing. So I was able to put a call out to the women in the industry, and they came out like women do, in full force. Berawal dari penjualan barang bekas rumahan, ini kemudian menjadi kegiatan rutin bulanan. Karena permintaan terus meningkat,
mereka pindah ke lokasi permanen yang sekaligus menjadi markasnya. We've set it up as a boutique. So when the women come in here, they feel like they're shopping. They're not getting a handout. Everything is free. They don't ever pay for anything. And we have volunteers that are here to help them pick things out. We find outfits for them. Selain menyediakan hampir semua barang seperti yang ada di toko, ada pula barang musiman seperti untuk Halloween, prom, atau sekolah. Lembaga ini memiliki 3 staf dan lebih dari 4.000 relawan. Setiap pelanggan di sini boleh mengambil maksimal 50 barang. This program actually helped me a lot. Emotionally and mentally, it took like part of my burdens off. Women Giving Back kini dalam proses mencari tempat baru yang lebih besar untuk butik mereka. Ironisnya, meski sumbangan terus berdatangan, tapi jumlah perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan juga semakin bertambah. Dari Sterling, Virginia, VOA. Meskipun gratis, ternyata para pelanggan dan juga konsumen di sana bukan berarti harus bisa ngambil semuanya, dibawa semuanya ke tangannya atau ke tasnya langsung keluar gitu. Ternyata juga harus honor system, kayak misalnya apa sih yang dibutuhkan begitu. Iya, nggak boleh serakah dong, bagi-bagi sama yang lain supaya semua kebagian. Jadi semakin banyak orang yang bisa dibantu dan bangkit dari keterpurukan mereka. Oh ya, habis ini kita akan sharing tentang seorang perempuan Amerika yang tinggal di Alaska dan berprofesi sebagai seniman. So, stick around di She Magazine. She Magazine, sharing and empowering. Di Amerika ini sebenarnya luas sekali pemirsa, karena ada banyak kota-kota besar yang kita ketahui seperti New York atau Chicago, semuanya itu seperti concrete jungle ataupun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Tapi ada juga negara bagian yang benar-benar asri dan alami, seperti negara bagian Alaska yang cukup jauh dari benua Amerika ini, agak keluar, tapi alamnya begitu asri, masih terawat. Waduh, ini masih bagus sekali pemandangannya, sangat bagus di Alaska. Nah, kita akan ketemu sama seorang perempuan yang justru pindah dia dari perkotaan untuk dekat dengan keluarganya di Alaska. Dan di Alaska ini dia namanya Valisa Hickman, berprofesi sebagai seniman gunting-gunting kertas, berbekal gunting dan kertas warna-warni serta terinspirasi dari kehidupan sehari-harinya di Alaska bisa membuat karya seni yang sungguh luar biasa. I started cutting paper when I was in high school. I just played around with it for years. And then I went to college and I studied drawing. And in my third drawing class, I did a project where I ended up cutting the drawing out of black paper. And I brought it into the professor and she was like, "Oh my gosh, this is what you do. Like you cut paper." I'm Valisa Hickman, and I'm a cut paper artist in Sylvia, Alaska. We're here at my studio. This is how I stay warm while I wait for my fire to heat up. My dad and my grandfather built the house and the shop that I work in. It's kind of designed to be a creative space. It was a different sort of creativity, but it feels really good for just inspiration and making things. This is part of my Alaska Problems series, which was like first world problems but Alaska style. So everybody had a story about bears eating things they weren't supposed to. This was a bear ate my bicycle. And this was because my dad had, I think, 2 bike seats eaten by bears. There were the 2 sides of the coin. You wake up in the morning, it's so cold you just can't get out of your bed. And then you get out of bed and you go make your fire, and then it gets so hot in your house that you are boiling. So this is where I live. It's not very big. The printer is a very important part of my business, so I have to have, like, it gets
lots of counter space. And then when I paint, I often just sit cross-legged on my bed. Mom, we're taking off. I'll see you later. My property isn't really connected to the road, so I take a rowboat from the harbor and row about 20 minutes around a little headland into the cove where my studio is. When you're rowing, you're facing backwards, so you end up getting closer to wildlife than you maybe intend to. I start with a piece of black paper. I have a drawing that I transfer onto that black paper, and I cut away everything except for the lines. So I'm left with like a thin lacework of black lines. And then I'll piece together different kinds of papers with different textures and different colors. I work from front to back in the image, so whatever's in the foreground I have to do first. So you can see when you look at a finished piece what's closest to the viewer and what's farther away. I think everybody wants to tell you how you can make more money, and that's not the point. Making more money isn't the point. I need to make enough money, but I don't need to make more. Just need to get by. I started a series of Alaskan fairy tales. I did an Alaskan Little Mermaid, Alaskan Cinderella, and Jack and the Beanstalk, which was Jack and the Pushki-Stock. Through conversations with friends and family and stuff like that, we kind of like talked about the different fairy tales and what would that fairy tale be like if it was in Alaska. And so one of the ones that was really striking to me was Goldilocks and the Three Bears, and maybe partly because this year we had an insane number of black bears in town, and they got into all sorts of mischief. And so Goldilocks and the Three Bears is about a mischievous girl that breaks into a bear's house, but we all know that in Alaska it would be mischievous bears breaking into people's house. So Goldilocks is out chopping firewood and she comes home to absolute chaos. I'm always looking for inspiration in the world around me, so I like the way people interact with the environment. Having my niece and nephew here and watching them grow up has been really fun. There you go. Okay, yeah, you got a lot. I have all this beauty around me. I want to be able to send that out into the world and share that with people. Aku paham bener tuh rasanya males keluar dari tempat tidur kalau cuaca udah dingin banget di luar, pengennya selimutan terus ya kan. Tapi memang begitu, Alaska dingin sekali. Tapi buat kita ya orang Asia kalau dingin-dingin tuh enaknya ngapain sih? Bakar sate tuh kalau buat saya, Vin. Mantap. Tapi di sini di Amerika gimana ya bakar sate? Ada di mana sih kita bisa nemuin sate di Amerika? Jangan kemana-mana, hanya di She Magazine. She Magazine, sharing and empowering. Apa sih persamaannya antara
sate dan barbecue? Well, persamaannya sama-sama daging panggang. Bedanya kalau sate makanan favorit aku, kalau barbecue makanan favoritnya orang Texas. Memang benar sekali, Texas terkenal dengan barbecue. Kalau digabungkan bisa juga jadi sate Texas. Dan ini yang dilakukan oleh gabungan antara diaspora Indonesia dan juga diaspora dari Vietnam yang menjajakan masakan khas mereka, yaitu sate barbecue ala Texas juga di sebuah food truck mereka. Gimana sih ini penggabungan antara dua kuliner dan cara teknik mereka untuk agar orang Amerika mau mencobanya? I can cook about 200 skewers in an hour. Sate yang sedang disiapkan oleh Eugene Villarreal, diaspora Vietnam di Austin, Texas, adalah sate khas Indonesia. Selain bumbunya, sate juga dibakar dengan arang. Bahkan kipasnya pun kipas Indonesia. Bersama istrinya Agustina Lumban Gaul, keduanya merintis food truck Sate Texas. We started doing Satay Texas after I had this idea about cooking satay because we miss satay from Indonesia, and you can't find satay that's grilled on fire or charcoal pretty much anywhere. Karena Texas terkenal suka barbecue dan ini bisa menjadi salah satu alternatif barbecue buat orang Amerika, dan kalau mereka mencoba pasti mereka akan suka. Eugene yang pernah bekerja di industri makanan kerap membuat sate untuk acara komunitas Indonesia dan ternyata banyak yang menyukai satenya. Keduanya kemudian membuka pop-up stand di berbagai festival dan melihat minat warga Amerika terhadap sate ternyata cukup baik. Namun pandemi membuat berbagai acara dibatalkan. Karena tak dapat membuka pop-up stand, mereka memutuskan untuk membuka food truck. Untuk menarik warga Amerika agar mau mencoba sate Indonesia, Eugene memposisikan Sate Texas sebagai barbecue Asia. Because we're doing barbecue and we're outdoors, the smoke will attract people. Dan itulah yang dialami Connor Craig, yang secara tak sengaja menemukan sate Texas saat berkendara di daerah ini. This really smells fantastic, so I'm really looking forward to trying it. I think it's going to be good. Kelezatan sate Texas diakui Tamara Natasha yang datang setelah melihat postingan seorang food blogger di Austin. I think it's really good. It reminds me of satays that I've had in Jakarta. Tanggapan positif pembelinya sejalan dengan harapan Agustina saat mewujudkan impian membuka sate Texas. Harapannya dari pembuka food truck Indonesia ini mau memperkenalkan ke publik Amerika mengenai Indonesia, karena saya terus terang, saya pribadi agak disappointed setiap kali ke kegiatan yang ada Asianya tapi tidak pernah ada Indonesia. Jadi saya merasa sirik, terus terang saya merasa agak jealous net. Kenapa orang tahu Thai food? Kenapa orang tahu Korean food? Kenapa orang tahu kok Vietnamese? Dari Austin, Texas, Dania Iman, Lydia Isnanto, Nia Iman Santoso, VOA. Semoga laris food trucknya, makanannya kayaknya enak-enak banget ini. Semuanya suka, orang Asia, orang Amerika, dan semua kalangan kayaknya suka nih. Nah, masih jalan-jalan di Texas kita pemirsa, tapi sekarang ke kota Georgetown. Di sana ada diaspora Indonesia pemilik toko hewan yang baru aja ngadain acara yang seru banget di musim gugur ini. Namanya Pop-Up Parade, yang bikin unik karena nggak cuma manusia yang ikut, tapi ada hewan-hewan juga ya, Ayan. Hewan-hewan peliharaan ini adalah anjing yang mengenakan kostum. Acara ini juga didedikasikan untuk mengenang sebuah tragedi insiden kebakaran sebuah fasilitas penampungan anjing peliharaan yang sempat terjadi kebakaran dan menewaskan sekitar 75 hewan peliharaan. And today Bronson's wearing his party parade jacket made by Gucci, along with a couple gold chains to accessorize. Seperti selebriti terkenal, Bronson tampil prima dan siap memukau warga kota Georgetown di negara bagian Texas yang menyaksikan Pop-Up Parade. Hi, my name's Gabby, and this is my dog Scrudge. And he is a terrier mix. Ini adalah King Scrooge, juara kostum kontes hewan peliharaan yang menjadi Grand Marshal atau pemimpin pawai. Pop-Up Parade adalah pawai pertama di Georgetown yang menampilkan anjing peliharaan beserta pemiliknya dan menjadi bagian dari acara Poptoberfest untuk menyambut
musim gugur. We thought that was a great way to let people in Georgetown come out and showcase their beautiful animals. Ide pawai digagas oleh seorang diaspora Indonesia, Jusak Thanos Bernhardt, yang bersama partnernya Jeffrey Manley memiliki toko hewan peliharaan Wag Heaven. We wanted to do something that's involving pets, so we said, how about a parade? And we're encouraging people to dress their pets up in costume. It's also close to Halloween, so, you know, we may see some great costumes. So they're going to be cute. So this is Dante. He's dressed up as a pumpkin because I wanted to dress him up like Halloween theme, but also I call him Pumpkin. Parade ini juga diadakan untuk mengenang tragedi yang terjadi September lalu di Georgetown, di mana sebuah fasilitas penampungan hewan terbakar habis. And it killed 75 dogs. And what better way to pay tribute to the pets that we lost? We all know how wonderful the love is of a dog. And as you see, we have so many of the signs here for the dogs that were, especially those that they couldn't be with us today, and also many were planning to be with us today. Artemis Anderson. Ace Attilano. Berjalan bersama pemiliknya, berbagai jenis anjing dengan kostumnya melintasi alun-alun kota Georgetown yang terpilih sebagai alun-alun tercantik di negara bagian Texas. We love animals, so this is going to be cute. It's definitely an emotional booster. Definitely. Puts a smile. Yeah, puts a smile on our face. Tak hanya menebar senyum di wajah para warga yang hadir, parade ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk lebih peduli terhadap hewan peliharaan seperti anjing. Dari Georgetown, Texas, Zulfian Bakar, Lydia Isnanto, Nia Iman Santoso, VOA. Menarik sekali melihat hewan-hewan peliharaan tadi, anjing-anjing tadi cute-cute ya. Ini boleh ikut nggak yang ini? Ini pakai kostum juga ya, meskipun dia pakai baterai kalau mau jalan. Gak apa-apa, tapi harus pakai leash-nya juga. Anjing di Amerika kan hewan peliharaan harus pakai leash. Menarik sekali pemirsa tadi acaranya. Mudah-mudahan Anda juga penggemar hewan peliharaan seperti anjing tadi bisa mengapresiasi bahwa anjing dan juga hewan peliharaan itu adalah bagian dari keluarga. Senang sekali kita ketemu dengan pemirsa semua di She Magazine kali ini. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Undur diri dulu. Dan saya Vina Muptadi bersama anjing yang cute ini, punya putri saya, pamit undur diri juga. Kita akan sharing and empowering lagi akhir pekan depan ya, tentunya hanya di Berita 1. Sampai jumpa.